Ini proses motor warna. Hasilnya ini. Ini hasilnya. Lalu ini untuk Ini semua buat warna semua. untuk warna sendiri. Iya. Itu menggunakan Enggak, yang ini yang kulit aslinya seperti ini. Ini aslinya. Ini aslinya seperti ini, yang naturalnya seperti ini. Ini yang waktu sama persis dengan waktu dia masih hidup. Coraknya seperti ini. ini banyak sekali apa itu kulit ularnya itu apa itu kan tadi bilang kulit alam ya. Berarti nangkapnya banyak. Banyak. Ada yang 1.000, ada 2.000, ada 3.000, tergantung pesanan. Ada yang 5.000, 10.000. Nangkapnya gimana? Ya, insya Allah kan banyak. Dia nggak ada. Kalau yang kulit ular ini kan banyak kan hidupnya kan di sawit, di perkebunan kelapa sawit kan banyak. Jadi kan orang nangkep cari kulit ular itu kan pengepulnya kan bukan hanya satu ya. Petani kan banyak. Jadi jangan di daerah Sumatera. Di Sumatera kan ada banyak provinsi. Ada yang di Palembang, ada yang di Medan, ada yang di Aceh, ada yang di Nah, di setiap provinsi itu karena kan Palembang. Di Palembang kan ada pengepul kan. Pengepul kan tidak banyak, bukan yang satu kalau pasti ada puluhan pengepul lah. Dari puluhan pengepul ini kan banyak yang nyari kan. Karena satu pengepul itu punya anak buah 10 khusus yang nyari aja. Nah, dari 10 satu orang itu katakanlah bisa mengumpulkan 100. Jadi yang dari 10 kan 1.000 kan. Kalau ada 20 pengepul kali 1.000 20.000 kan. Ini enggak apa kira-kira enggak akan punah gitu. Kan yang diambil kan yang sudah istilahnya klasifikasinya itu kan kalau orang kan anak-anak dewasa tua. Yang diambil itu yang sudah dewasa, yang sama yang tua. Yang anak-anak itu kan nanti kan dibiarkan kan dia tahap fasenya kan dari anak-anak dia remaja, dari remaja ini kan berkembang biak lagi. Nah, yang kalau sudah berkembang biak kan masuk ke dewasa. Yang dewasa ini diambil yang perkembangan biak tadi. Nah, satu ular kan bisa bertelur kan 10 sampai 15 telur. Ular bertelur ya, bukan beranak. Kan satu ular aja katakanlah 15 telur. Dari 15 buat rata-rata aja ya. Dari 15 telur itu katakanlah yang hidup 10. Hidup 10 satu ular. Nah, kalau ada 1.000 ular bertelur berapa? Nah, 10.000 katakanlah yang hidup 7.000 aja. 7.000 kali berapa kabupaten, berapa kali ini? Itu kan belum yang di Kalimantan. Urutannya ya, nanti biar tahu urutannya. Dari yang tempat perendaman tadi yang sebelah sini, terus nanti masuk ke tahap warna yang ada mesin yang termuter. Dari situ ke belakang dijemur, nanti dijemur, itu nanti proses nanti setrika dulu, setrika nanti masuk ke sini. Ini namanya proses finishing. Dari proses finishing ini selesai, campur kimia di sini selesai, terus proses ke yang ini namanya mesin press. Nih di sini, dari sini selesai, sudah jadi selesai, masuk ke ruangan ini. Nah, kalau yang masuk ke ruangan ini itu sudah ekspor. Spray, ya spray.
baru nanti ke sini. Ini namanya mesin press buat alat pengkilap. Nanti sudah kilap masuk ke ruang itu, ya di situ baru diolah. Nanti di packing, akan mau kirim kemana? Ke Turki, atau ke Korea, atau ke Armenia, atau ke Cina, atau kemana? Sesuai dengan negara. Sekarang tidak ada yang Tidak ada libur. ini tidak liburnya hari apa aja? Senin sampai Sabtu karena memang proses produksinya sedikit, jadi ya diliburkan dulu. Baru hari Senin nanti masuk. Jadi ini sekarang hari Senin. Apa ya? Ya produksinya. Enggak, karena kan hari Jumat itu kan sudah selesai semua produksi. Baru nanti ada lagi hari Senin. Nah, nanti dari Senin itu masuk lagi, nanti selesainya hari apa? Misalkan hari Kamis habis, ya udah hari Jumat, Jumat, Sabtu libur. Kan kalau liburnya kan hari Minggu, libur 1 kali. Nanti jika sudah selesai hari Jumat gitu Sabtunya libur. Enggak, kalau harinya itu enggak ngitung hari enggak. Yang penting proses itu sudah selesai, sudah finishing semuanya, sudah tidak ada pekerjaan, ya libur kalau tidak ada pekerjaan. Kalau ada pekerjaan, misalkan sini sudah finishing, yang ini ada lagi finishing, ya tetap kerja. Kalau setelah finishing tidak ada pekerjaan, libur. Jenis kerajinan yang banyak diproduksi itu apa? Ini sama kulit ular. Kulit ular Iya, sama. saja. Sama barang jadi. Berarti bahan utama yang digunakan dalam kerajinan ini adalah kulit ular. Ya, kulit ular. Kulit ular saja atau Ular, ada buaya, biawak. ular, buaya dan biawak. Jika boleh tahu, proses pembuatan kerajinan dari awal hingga akhir itu bagaimana? Apanya yang mau ditanya? Ya, itu prosesnya. Tahapannya Ya, direndam dulu. Pertama kan kulit datang, habis datang kulit tempat direndam dulu, habis direndam terus diwarna, dijemur, habis dijemur baru tahap finishing selesai. Mulai dari perendaman sampai tahap finishing itu waktunya 15 hari. itu kulitnya itu apakah dari kulit langsung itunya atau dari yang kayak mengelupas gitu? Apa nih? Kulit hewannya? Iya kulit Kulit ya. aslinya? Iya kulit aslinya. Lalu target utama pembeli di kerajinan ini tuh siapa? Apakah di lokal, Enggak ekspor, internasional? enggak main lokal, ekspor aja. Internasional. Ya kalau ekspor internasional. Itu di mana saja? Turki, Sekarang. Korea Selatan, Armenia. Bagaimana itu? Bagaimana memasarkan produk-produk ini ke pasar? Kayak apa itu caranya gitu? Kalau caranya banyak, cuma kalau di sini kita tidak pernah melakukan apa ya, istilahnya paling nanti cuma buka website, nanti pembeli itu banyak yang kirim email atau WhatsApp, nanti cuma kita untuk orderan ini kan banyak aja karena kita sudah punya MOU sama kami. Oke. Dan yang di Turki itu pun dia juga besar perusahaannya, nanti maksudnya kan ada Louis Vuitton, Hermes, Gucci, Prada, semuanya. Ini bekerja sama dengan brand-brand seperti itu? Iya, kita nggak tahu, yang penting kita kirim ke sana, nanti yang sana itu mereka kerjasama dengan tahun kemarin pas aku ini sebelum COVID itu
kita MOU sama Samsung Korea. Perusahaan Samsung Korea. Bikin tas tuh 1 bulan itu 3.000 gratis. Di sini apakah ada permintaan khusus atau kayak ada yang tren sekarang terus pembeli minta khusus gitu? Enggak ada, semuanya kan keluar ekspornya. Nanti barang jadinya di luar di sana. Nanti kalau kulit buaya kan mereka kan nanti distribusi ke Gucci, ke Prada, ke Hermes, ke LV, ini semuanya. Apakah di sini melakukan inovasi dalam desain kerajinan untuk menarik pasar global? Kalau inovasi barang jadi kita belum, karena pangsa pasar kita masih ini masih belum lembaran. Di sini belum jadinya. Belum jadi, setengah jadi. Di sini masih setengah jadi berarti. Belum jadi kayak. Yang jadi sudah ada, cuma kita udah jual lokal. Langsung di. Yang jadinya cuma buat pajangan, nanti buat contoh. Nanti buat contoh. Dari mana kerajinan ini terinspirasi gitu, mendapatkan inspirasi desain gitu? Desain apa? Kan tidak ada barang jadi, cuma barang setengah jadi. Berarti desainnya di sana. Iya. Di luar. Bagaimana menjaga kualitas produk di sini agar memenuhi standar internasional gitu? Kalau kualitas ya tentunya bahan yang kita pakai premium, misalnya premium. Kalau untuk kualitas kita tidak bisa garansi, yang bisa garansi itu kami. Kalau pihak tamu atau bayar itu sudah kembali lagi ke sini, berarti kan kita lihat kualitas kita. Itu aja. Jadi dari Kalau perusahaan nggak bisa garansi produk kita 100% bagus, yang bisa garansi kan konsumen. Kalau konsumen itu sudah 5 tahun kerja sama di sini kan berarti kan bisa disembuhkan sendiri. berarti dari konsumen sebelumnya yang telah membeli. Enggak, yang konsumen yang ini kan sudah 5 tahun kerja sama dengan kita. Kalau sudah 5 tahun dan masuk brand-brand besar, berarti kan bisa disembuhkan sendiri kualitasnya seperti apa. Kita nggak pernah mengklaim barang kita kualitas bagus, biarkan konsumen yang menilai. Dan itu pun kalau masalah bayar, banyak yang mau kerjasama dengan kita karena kita keterbatasan kuota. Kalau kita mengirimkan ada kuotanya, jadi tidak bisa kirim banyak, nggak bisa. Kalau bayar banyak yang mau kerjasama dengan kita, harga pun mereka mau ngasih di atas bayar yang sekarang, karena kita sudah komitmen, ada perjanjian, mereka suka dengan kualitas kita, ya sudah 5 tahun berjalan bisa disimpulkan sendiri bagaimana ini bayarnya. Terus di sini tuh apakah ada kendala yang dihadapi saat memasarkan kerajinan ini? Enggak ya, 5 tahun pan-pan saja. Di sini apakah ada persyaratan khusus yang harus dipenuhi untuk mengekspor Banyak. kerajinan? Banyak. Kalau perizinannya banyak. Pertama kan harus, kalau pengiriman kan harus ada invoice sama tagline. Dari situ harus ada nanti ke karantina hewan. Dari karantina hewan harus nanti ke bea cukai, harus punya surat persetujuan ekspor. Dari surat persetujuan ekspor itu nanti kita harus punya CITES namanya.
CITES itu perjanjian kerjasama antara Indonesia dan negara di luar Indonesia yang kerjasama dengan Indonesia. Ada persyaratan khusus yang harus dipenuhi untuk mengekspor Banyak. Kalau perizinannya banyak. Pertama kan harus, kalau pengiriman kan harus ada invoice sama checklist. Dari situ harus ada nanti ke karantina hewan. Dari karantina hewan harus nanti ke bea cukai, harus punya surat persetujuan ekspor. Dari surat persetujuan ekspor itu nanti kita harus punya CITES namanya. CITES itu perjanjian kerjasama antara Indonesia dan negara di luar Indonesia yang kerjasama dengan Indonesia. Terus ada lagi yang namanya COO, Certificate of Origin, jadi sertifikat asal barang. Itu di Kementerian Perdagangan, itu nanti buat bebas biaya masuk yang harus dijual. Jadi ada sekitar 6 dokumen yang harus dipersiapkan untuk ekspor. Jadi banyak persyaratannya. Banyak. Tidak gampang ya. Lalu bagaimana pengaruh persaingan dari produk serupa di pasar global terhadap usaha ini? Persaingannya harga. Persaingannya? Harga. Banyak yang masih agak rendah di bawah kita. Cuma kita jaga stabilitas harga sama kualitas. Ada kualitas, ada harga. Apakah kulit ular, kulit biawak, dan kulit buaya ini ramah di lingkungan kita? Kira-kira. Kan sama dengan jenis kulit sapi, domba. Jadi itu ular yang dipakai itu ular yang seperti apa? Ularnya itu bukan ular yang dilindungi, untuk jenisnya Malaysia reticulatus, atau di sini itu namanya sanca kembang, sawo kembang bahasa Jawa. Itu bukan ular yang dilindungi, jadi bebas ditangkap. Berarti ini hewannya dari apa itu? Lepas Kayak liar. melihara atau? Enggak liar, di alam. Berarti mengambil Tangkap dari alam, ya, namanya tangkap alam. Bagaimana usaha kerajinan ini mempengaruhi komunitas sekitar? Kita kayak keluarga di sini. Mungkin membuka lapangan pekerjaan, terus mungkin ada beberapa orang yang tertarik untuk memasarkan. Intinya yang membuka lapangan pekerjaan. Bagi orang-orang di sekitar sini. Ya. Itu kalau boleh tahu, kalau orang-orang di sekitar sini tuh bagian apa pekerjaannya? Yang kebanyakan sih ya ini produksi. Sini rata-rata cowok yang kerja, laki-laki kerja perempuan. Tidak ada sama Nggak sekali. ada. Kenapa tidak? Ribet kan? Ribet. Jadi ya semuanya kalau proses kulit ular tuh, kulit ular mau sapi mau domba mau buaya semuanya itu proses laki-laki. Karena tidak ingin Produksi ribet ya, gitu. produksi laki-laki, kecuali kalau mungkin bagian administrasi atau apa kan nanti ada cewek. Apakah ada upaya untuk melibatkan generasi muda seperti yang telah disebutkan tadi dalam produksi kerajinan ini? Semuanya yang produksi di sini kan rata-rata umurnya kan 20. Di sini ada itu apa persyaratan untuk apa contohnya itu kayak di sini buka lowongan pekerjaan terus apa? Mungkin kalau yang dibuka lowongan itu yang tidak ada persyaratannya itu bagian ini, bagian jemur kulit itu tidak ada
semua bisa. semuanya fresh graduate atau semua yang tua yang ini bisa. Kalau untuk produksi warna, finishing atau yang lainnya itu harus ada kemampuan. Sudah pernah bekerja di bidangnya di perusahaan yang lain, minimal posisinya sama. Posisi sama itu misalnya dia pernah kerja di perusahaan si A, dia sebagai tukang istilahnya bagian produksi warna. Jadi kalau ke sini ya posnya ditaruh di tempat warna. Jadi sama yang kayak sebelumnya. Iya, harus gitu. Misalnya kita butuh yang buat warna, ya harus cari yang orang yang buta warna, itu yang dan tidak buta warna. Gitu. Nanti buta warna itu sangat mempengaruhi. Pengaruh, soalnya kan gini, warna di sini kan ada banyak, kan ada sekitar 200 sampai 300 warna. Kayak ini aja grey, itu kan ada yang light grey, ada yang grey, dark grey. Kan hampir ada kayak 5 warna kan, warna grey. Kalau kita buta warna kan nggak bisa. Iya kan? Iya. Terus ada lagi yang brown, light brown, brown, dark brown, sama yang satunya itu lagi ada yang brown juga agak kemerah-merahan. Makanya kalau kita warna untuk yang warna sama yang jenis itu pengaruh mata. Kalau matanya minus itu apa tidak berpengaruh? Kalau minus itu kan selagi dia nanti bisa pakai kacamata dan tidak buta warna ya rasa enggak. Jadi hanya buta warna saja. Kalau minus itu kan ada yang gen bawaan, ya kan, ada yang gen bawaan dari orang tua sejak dari kecil. Ada yang karena memang apa ya, kebiasaan HP atau apa kena radiasi kan jadinya nanti minus atau sirine. Kalau minus itu masih bisa lah. Terus kalau yang nggak boleh itu yang silinder nggak bisa silinder. Kalau minus sama plus itu bisa, kalau silinder nggak bisa. Kalau silinder kan kadang terlalu lama ini kan pusing. Iya. Bisa. Terus apakah di sini bekerja sama dengan distributor atau agent untuk memasarkan produk ini keluar? Enggak. Ya, berarti di sini kayak Jadi gini, produksi sendiri. dari sini produksi ya, kita kirim Bali, dari Bali itu di packing, itu namanya apa ya, PPCK. Jadi kayak istilahnya tuh kayak JNE lah, contohnya seperti itu. Ini nanti kirim keluar. Nah yang tamu yang di luar itu kan jualan, mereka jualan, nanti kan si pembeli itu kan tanya, ini kamu beli di mana? Nah, yang si penjual itu kan pasti merahasiakan kan. Nah, dia sudah tahu kualitasnya, dia pasti cari tahu bagaimanapun caranya harus dapat. Nah, kalau sudah dapat nama perusahaannya, dia kontak langsung kita. Saya mau beli ini, harganya tak kasih, kata kamu 2 kali lipat dari yang kamu kirim ke sini. Ya seperti itu. Dan banyak email yang masuk, WA yang masuk, tapi tidak pernah saya respon.